أنت الآمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah, sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bainaka wa bainahu bahrun min nar. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagi kalian yang sudah punya buku Aqidah kelas 8, bisa kalian buka bab pertama. Baik, bab 1 tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim yang beriman, yang juga berakal, ya, memiliki akal sehat, wajib bagi kita untuk beriman kepada semua kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yakni yang sudah kita hafal, sudah kita tahu, ya. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Yang mana kita wajib percaya bahwa kitab-kitab tersebut diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Isa, dan terakhir Nabi Muhammad SAW. Kita wajib berpegang teguh dan mengamalkan Al-Quran, ya. Lalu kapan Al-Quran pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW? Ya, dikatakan bahwa ayat yang pertama kali turun yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, seterusnya. Insya Allah semua sudah hafal. Sekarang kita lanjut ke halaman 2. Di situ ada beberapa ayat Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 4 sampai ayat 9. Bapak ingin bacakan, kalian dengarkan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Artinya, dan mereka beriman, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan kalian bisa baca sampai selesai terjemahannya. Baik, kita buka halaman 4. A. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu
wa ta'ala. Salah satu rukun iman dalam Islam, ya, rukun iman yang mesti kita yakini adalah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Kitab-kitab Allah adalah himpunan wahyu yang diturunkan kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman hidup. Ya, itu adalah pengertian kitab-kitab Allah. Ya, merupakan kumpulan wahyu yang diturunkan dari Allah lewat malaikat Jibril alaihi salatu wassalam kepada para utusannya. Seperti kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Dawud. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa. Dan terakhir kitab Al-Qur'an, ya, kitab suci kita semua diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, 4 kitab tersebut kita wajib meyakininya dalam hati bahwa 4 kitab tersebut merupakan wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hakikat beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan beriman kepada kitab-kitab Allah. Lalu apa sebenarnya hakikat kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Di antaranya kita meyakini bahwa Allah Ta'ala memiliki beberapa kitab sucinya yang diwahyukan kepada Rasulnya. Kemudian kita harus meyakini bahwa kebenaran, ya, yang ada pada kitab-kitab tersebut itu mutlak, sebuah kebenaran tanpa ada keraguan sedikit pun. Dan juga kita wajib mengamalkan ajaran-ajaran yang ada di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kemudian apa perbedaan antara kitab Al-Qur'an dengan kitab-kitab suci sebelumnya? Beriman kepada kitab suci sebelum Al-Qur'an adalah cukup dengan meyakini adanya kitab suci tersebut, ya, yang diterima oleh para utusan Allah Ta'ala. Nah, dan juga beriman kepada kitab suci Al-Quran dengan meyakini kebenarannya, itu merupakan suatu keharusan bagi kita sebagai umat Islam, ya, yang hidup di akhir zaman ini. Makanya Allah berfirman, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kemudian selanjutnya apa perbedaan kitab dan suhuf? Kitab adalah himpunan, ya, atau kumpulan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang mana wahyu itu dicatat dalam lembaran-lembaran kertas. Kemudian disatukan menjadi sebuah buku besar dan disusun secara sistematis sesuai petunjuk Rasul itu sendiri. Ya, itu disebut kitab. Jadi kumpulan daripada wahyu-wahyu Allah. Sedangkan suhuf itu adalah lembaran, ya, belum dibukukan seperti kitab. Ya. Tetap kitab dan suhuf merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, ya, yang diwahyukan kepada para utusannya via malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ya. Allah berfirman, inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Musa menerima, ya, wahyu Allah berupa mushaf, ya, berupa lembaran-lembaran yang berisikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan cukup jelas, ya. Tugasnya
antum membuat kesimpulan daripada apa yang telah Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Kemudian antum kumpulkan pada Google Classroom ya, di HP masing-masing. Sekian, Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.